Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Minta tolong untuk eh, hostnya, karena mau share screen nggak bisa. Oh iya Mas, sebentar ya Mas. Ya, nah, oke. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik ya. Sebelumnya, ini dari semester berapa dulu? Mekanika 1 itu semester 3 ya? Iya Mas, semester 3. Berarti angkatan 2000 berapa? 2021 Mas. Oh, angkatan 2021. Oke. Oke. Sebelumnya angkatan 2021 udah pernah kenal saya belum? Gimana angkatan 2021 udah pernah kenal saya belum? Belum ya? Oke. Saya dulu ngisi Fiskop Manu itu Fisda 1 itu angkatan berapa ya? 2020 atau 2021? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Alif Prasetya, bisa dipanggil Gibran ya. Eh, Semester akhir, doakan sebentar lagi sidang gitu ya. Oke. Nah, Amin. sekarang kita mulai aja. Ke bentar. Ke soal. Baik, sebelumnya untuk soal mekanika ini saya ambil dari bank soal ya, bank soal terdahulu soal tahun 2016, soal dari dosennya itu Pak Sugi, Pak Sugianto. Nah, eh, baik, langsung saja soal yang pertama. Soal yang pertama itu seekor lalat bergerak dengan lintasan berbentuk spiral dan memenuhi persamaan sebagai berikut. Persamaannya itu disajikan, persamaannya kan ini RT sama dengan B sin omega T omega TI I topi ditambah B cos omega T J topi ditambah CT kuadrat K topi. Jika B, omega, dan C itu adalah konstanta, maka tunjukkanlah bahwa percepatan dari lalat tersebut adalah konstan. Sebelumnya, untuk soal nomor 1 ini, ada yang kesulitan nggak? Udah ada gambaran nggak kira-kira soal nomor 1 ini kita apakan? Gimana? Ini nanti kita diskusi ya, sharing ya. Jadi dua arah, jangan saya saja yang berbicara gitu. Oke, untuk soal nomor 1 gimana? Ada yang punya ide nggak kita apakan? Untuk menunjukkan bahwa percepatan dari si lalat itu tuh konstan, gimana caranya? Ada yang tahu? Belum tahu Mas. Belum tahu ya. Oke, jadi RT, bentar, ini kok nggak bisa ya? Oke. Nah, jadi RT ini dulu sini ya. R RT kan persamaannya ini awalnya B
sin omega T I topi ditambah B cos omega TJ topi ditambah CT kuadrat K topi. Oke. Nah, jadi untuk menunjukkan bahwa percepatan dari lalat itu konstan, kita ini kan ya disajikan kan fungsi dalam bentuk perpindahan ya. Kita jadikan ke percepatan. Kalau dari perpindahan dari R ke A itu kira-kira gimana? Dari R ke A itu gimana? Diturunkan berapa kali? Kan awalnya R, lalu diturunkan itu jadinya V, diturunkan lagi jadinya A. Gini kan, berarti turunan berapa kali? 2 kali. 2 kali. Oke. Turunan 2 kali ya. Nah, lalu jadinya bentar. Ini tak rubah dulu. Ini kok nggak kelihatan soalnya. Bentar ya. Nah, ini baru kelihatan. Oke. Lalu kan diturunkan 2 kali ya. Berarti pertama kita turunkan VT-nya dulu. VT sama dengan kan B ini tuh konstanta ya. B itu adalah konstanta. Berarti B-nya tetap B, lalu turunan dari sin omega T itu gimana? Ada yang tahu nggak? Halo? Ada yang tahu nggak turunan dari sin omega T itu gimana? Ini berapa orang ya? Sekitar 13-12 orangan ya. Gimana? Ada yang tahu? Turunan dari sin omega T berarti omeganya keluar ya. Omeganya keluar, omega. Turunan dari sini itu apa? Cos ya. Turunan dari sin itu kan cos. Berarti B omega cos T cos omega T I topi. Gini. Ditambah, nah B-nya ini kan juga tetap ya. Juga tetap berarti B karena dia ini tuh cos omega T jadinya min omega sin omega T lalu ini itu C topi ditambah turunan dari ini kan 2 ya. Berarti apa? 2 C CT 2 CT K topi. Nah, setelah itu kan ini kita dapatkan VT-nya. Lalu kita turunkan lagi jadinya AT sama dengan dV per dt. Gini kan. Nah, V-nya kan ini. Kita turunkan lagi jadinya B omega kuadrat. Turunan dari cos. Turunan dari ini apa? Sin. Turunan dari cos kan sin. Karena turunan dari cos kan min sin. Berarti min omeganya keluar jadi omega kuadrat sin omega T I topi. Nah, lalu ini jadi negatif ya. Jadi negatif karena dikalikan dengan si ini. Min dan plus jadinya negatif. Jadinya min B omega turunan dari sin cos ya, karena ini omega berarti omeganya keluar, omega kuadrat cos omega T J topi ditambah lalu ini 2 CT ya, 2 CT. Turunan dari ini apa? Turunan dari 2 CT tinggal 2 C aja ya, 2 C K topi. Nah, ini
sudah kita dapatkan bahwa AT itu sama dengan sekian. Nah, kita suruh menunjukkan percepatan lalat tersebut adalah konstan atau semuanya itu dalam bentuk konstanta gitu ya. Maksudnya konstanta gimana? Maksudnya konstanta itu nggak ada sudutnya kayak gini. Caranya gimana? Kita mutlakan saja. Jadinya A itu besaran vektor ya. Nilai mutlak dari A itu sama dengan, karena ini dimutlakan jadinya positif, B, B, B kuadrat omega pangkat 4 sin omega T ditambah B kuadrat omega pangkat 4 cos kuadrat omega T, ini sin kuadrat ya, sin kuadrat omega T ditambah apa? 2C jadinya 4C kuadrat pangkat setengah. Gini. Oke. Lalu sampai sini kita sederhanakan, jadinya nilai mutlak dari A itu adalah B pangkat 2 omega pangkat 4 plus 4C pangkat 2 dipangkatkan setengah. Oke. Nah, karena ini udah dalam bentuk konstanta semua, B, omega, dan C ini kan ketiga ini kan adalah konstanta. Jadi ini terbukti bahwa A itu adalah konstan. Gitu. Jadi langkah awalnya kita turunkan pertama dari perpindahan, kita turunkan ke kecepatan, lalu kita turunkan ke percepatan, ketemu percepatannya, lalu kita mutlakan ya. Nah, dapat sini tahu nggak? Dapat B kuadrat omega pangkat 4 sin kuadrat omega T ditambah B kuadrat omega pangkat 4 cos kuadrat omega T. Tahu nggak dapat dari mana? Ada yang mau menjawab? Gimana? Ini 13 orang pada diam-diam saja. Nanti jatuhnya saya yang mendongeng loh ya. Gimana? Kan gini, kalau nilai kalian kan pernah kayak gini, R, maka akar dari R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat diakarkan. Gini kan? Nah, ini pun sama. Berarti ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, lalu diakarkan. Itu jadinya dimutlakan, ya enggak? Nah, atau menghasilkan suatu nilai kayak gitu. Pernah ingat ya persamaan ini? Nah, sehingga B omega kuadrat sin omega T kalau dipangkatkan 2, jadinya kan ini, mendapatkan ini, lalu yang ini dikuadratkan jadi ini, 2C dikuadratkan jadi ini. Nah, karena akar pangkat 2 jadinya itu kan pangkat min setengah, gini ya, pangkat min setengah. Karena tadi yang diminta itu menunjukkan konstanta, berarti kita anggap sudutnya itu maksimal ya. Sudutnya itu maksimal, berarti ini tuh sin omega T-nya itu 1. Sin omega T-nya 1, maka ini 1, sehingga didapatkan A-nya itu adalah B pangkat 2 omega pangkat 4 ditambah 4C pangkat 2 pangkat setengah. Gitu. Dari nomor 1, ada yang ditanyakan atau pertanyaannya nanti di belakang ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jelas ya? Soal nomor 1 masih mudah karena tinggal gini saja. Lalu yang soal nomor 2, ini tak rubah warna dulu kayak tadi. Soal nomor 2.
Nah, untuk yang soal nomor 2, vektor kecepatan dari sebuah partikel yang bergerak lurus bervariasi dengan perpindahan X dan memenuhi hubungan seperti ini ya. Ada yang tahu nggak ini bacanya apa? X ada titik di atas itu bacanya apa? Halo? Ada yang tahu nggak? Sin turunan pertama. Ya, benar. Endra. Endra Nanda. Oke. Sin. X pangkat atas itu turunan pertama ya. Bacanya apa, Endra? Bacanya apa? Tahu nggak? X pangkat atas itu bacanya X dot ya. Jadi diketahui X dot sama dengan BX pangkat min 3. Di mana B adalah konstanta positif, tentukan gaya yang bekerja pada partikel sebagai fungsi X. Nah, ada petunjuknya bahwa F gaya itu adalah MX double dot. Jadi F itu kan M kali A. A itu turunan kedua dari X. Jadi X double dot. Nah, sama dengan M ini X dot ya. Enggak double dot. X dot kali, karena X dot itu adalah dx dot per dx. Nah, sekarang dari soal nomor 2 ini ada yang tahu penyelesaiannya gimana? Gimana? Ini kita apakan? Diturun. Hah? Galih? Gimana Galih? Diturunkan bukan Kak? Diturunkan, ya benar, diturunkan. Jadi tinggal kita masukkan ya. Sebentar. Tuh. Jadinya itu kan diketahuinya F sama dengan MX double dot. Dengan MX double dot itu adalah MX dot DX dot per DX ini. Nah. Lalu paham nggak? Tahu nggak kenapa MX double dot jadinya itu MX dot dikalikan DX dot per DX? Karena kan X double dot itu bisa diuraikan jadi turunan kedua ya. Kalau ini kan turunan pertama. Kalau ini kita uraikan ya sama. Jadinya dx dot per dx. Nah, jadi karena yang ini turunan kedua, jadi yang satu kita buat x dot saja, yang satu kita buat dx dot per dx gitu. Dengan diketahui tadi itu kan x dot-nya itu dx pangkat min 3 ya. Jadi x dot-nya sama dengan bx pangkat min 3. Nah, diketahui kan ini. Sehingga dx double dot-nya ini kita cari dulu. Kita cari di sini ya. Dx dot per dx itu sama dengan turunan dari ini, turunan dari bx pangkat min 3 berapa? Ayo, ini mudah loh ya. Ayo dijawab biar nggak kesannya ngomong sendiri. Kalau terlalu cepat bilang ya. Gimana? Bx pangkat min 3 diturunkan jadinya apa? Halo? Suaraku terdengar nggak? Halo? Suaraku terdengar jelas nggak? Terdengar, Kak. Dengar Kak. Oke. Jadi kalau nggak ada interaksi tak kira jaringanku yang keputus. Soalnya tadi sempat wifi itu error gitu. Gimana? Turunan dari bx pangkat min 3 berapa? Min 3 BX. Ayo, Pangkat min masa 4. sudah semester 3 nggak tahu turunan ini? Ayo, gimana?
Turunan, halo. BX pangkat min 3. Ini harus diulas lagi madasnya ya. Gimana? Min 3. Ayo, min 3 apa? X pangkat min 4. X pangkat min 4. Nah, B-nya kamu tinggal. B-nya ikut nggak? Ikut ya, karena B ini tuh konstanta, jadi kayak angka gitu. Min 3 BX pangkat min 4. Nah, gini ya. Ini adalah X dx dot per dx. Nah, lalu sampai sini jadinya M, karena X dotnya itu adalah BX pangkat min 3, kita substitusi saja. Lalu dx dot per dx-nya kan tadi udah ketemu. Min 3 bx pangkat min 4. Jadi sampai sini itu M. Sampai sini gimana? M. Ini kan min 3. Min 3-nya taruh depan ya. Kalau angka itu ditaruh di depan. Jadinya, ayo sambil dibantu, minta tolong. Nanti kalau yang bantu aku saat di kampus tak jajain cilok. Gak apa-apa ya. Kalian udah pada di kampus kan? Gimana? Ayo, men. Sudah, Kak. Udah ya. Nanti kalau mau sharing nggak apa-apa. Kalau mau tanya nanti saya di perpus nggak setiap saat sih. Karena anak skripsian itu jalannya nongkrongnya udah nggak di kafe, nongkrongnya di perpus gitu. Jadinya ini min 3 ya, min 3-nya di depan, M ya, MB pangkat 2, karena ini B berarti B pangkat 2, X-nya pangkat berapa? X-nya pangkat, ada yang tahu? Min 7, Kak. min 7. Oke, makasih Gali. Besok Ya, Kak. Besok aku di Jabri ya, nanti tak jajakan. Yang bantuin tak jajain, santai. Oke, jadi biar Nggak usah. ada temennya nggak usah. Oke, canda-canda. Tapi kalau beneran juga nggak apa-apa. Oke, ini ya, jadinya F sama dengan min 3 MB pangkat 2 X pangkat min 7. Udah. Sampai sini ada yang ditanyakan, berarti gaya yang bekerja pada partikel terhadap fungsi X itu adalah ini ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup ya. Nanti katanya ada sesi tanya di akhir gitu. Oke, soal nomor 2 saya kira masih mudah. Untuk soal ini bisa dilihat di bank soal ya, tahun 2016, cari yang dosennya itu Pak Teguh dan Pak Sugianto. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini sering banget keluar. Ini sering banget, bisa dicek di bank soal. Soalnya itu seperti ini. Sebuah kotak logam bermassa M meluncur pada sebuah permukaan horizontal yang sudah diberikan pelicin. Ini pelicin ya, maaf tipe. Pelicin sehingga kotak tersebut mengalami hambatan viskositas sebanding dengan V pangkat 3/2. Nah, dengan FV atau hambatannya itu kan sama dengan min CV pangkat 3/2. Jika besarnya kecepatan awal dari kotak logam itu adalah V pada saat X sama dengan 0, maka tunjukkan bahwa kotak logam tersebut tidak akan pernah melampaui jarak lebih besar daripada 2M V0 pangkat setengah per C. Oke. Sampai sini, soal nomor 3 ini ada yang udah dapat gambaran nggak? Ini soal yang sering keluar ya. Tiap tahun malah. Kemarin aku lihat bang soal itu tahun 2021
di UAS ya, di UAS atau di UTS ya, itu juga keluar. Dosennya siapa? Lupa. Nah, bisa dicek di bank soal. Gimana soal nomor 3? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Gimana? Gibran visit siapa itu? Gimana, Sobi? Gimana? Soal nomor 3? Tak ganti warna dulu ya. Soal nomor 3 ada yang tahu nggak? Soal nomor 3 itu kan yang ditanya apa? Maka tunjukkan bahwa kotak logam tersebut akan melampaui jarak yang lebih besar daripada itu. Bentar. Daripada 2M tidak akan pernah ya. Berarti jaraknya atau X-max-nya itu harus senilai dengan ini. 2M/0 pangkat setengah per C. Kenapa? Karena di soal ini ditekankan bahwa kotak logam itu tidak akan pernah melampaui jarak. Berarti tidak akan pernah ya, maksimalnya itu harus 2M/0 pangkat setengah C. Ini tuh adalah X max-nya. Maksimalnya. Jadi nggak boleh lebih dari ini. Nah, langkah pertama itu bisa kita cari ya. Bisa kita dari apa? Dari apa? Ada yang tahu? Halo? Ini cuma 11 orang ya. Jadi kesannya kayak mendongeng. Oke. A sama dengan, jadi percepatan ya. Percepatan itu kan dV per dt. Nah, di matfish ya, matfish berapa ya, lupa. Matfish dan matdas itu kan kita mengenal bahwa dV per dx dot dx per dt. Nah, itu sama dengan V dx